Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ruka Masak. Hari ini saya memasak olahan ayam filet. Masaknya cepat, dioseng-oseng saja, cukup dengan 4 bumbu saja, yaitu tumis ayam cabai hijau. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 300 gram ayam broiler yang telah saya filet. Ini bagian dada ya teman-teman. Kemudian ayamnya ini juga sudah saya potong-potong agak besar. Teman-teman juga bisa memotongnya dadu ya, tidak harus seperti saya ini. Sesuaikan saja selera teman-teman. Bisa juga menggunakan bagian paha ataupun sayap. Selanjutnya kita marinasi ayamnya menggunakan bumbu instan seperti ini. Kalau teman-teman tidak ada bumbu instan, bisa menggunakan kunyit, bawang putih, garam dan juga lada. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Oke, setelah semuanya tercampur merata, kita diamkan selama 15 menit. Selanjutnya untuk bahan bumbunya ada 5 buah bawang merah, iris tipis-tipis. 4 siung bawang putih, iris tipis-tipis. Setengah buah bawang bombay, potong agak besar. Kemudian bawang bombaynya kita pisah-pisah seperti ini. Setelah selesai, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya 15 buah cabai hijau keriting, potong serong. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 2 lembar daun jeruk dan 1 ruas jahe. Jahenya kita geprek saja. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan. Kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita taburi sedikit tepung terigu supaya nanti saat menggoreng ayam tidak meletup-letup. Kemudian kita masukkan ayam yang telah kita marinasi tadi semuanya. Kemudian aduk-aduk supaya matangnya merata. Goreng ayamnya sebentar saja ya teman-teman. Oke, kira-kira seperti ini. Boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, kita kurangi saja minyaknya. Kemudian masukkan bawang putih dan bawang merah yang telah kita iris tadi. Daun jeruk dan juga jahe kita masukkan. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata dan tumis sampai bawang merah dan bawang putihnya layu, aromanya harum. Setelah bawang merah dan bawang putihnya layu, kita masukkan ayam yang telah kita goreng tadi. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, kita tambahkan air secukupnya. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian tambahkan saus tiram yang rasa lada hitam, 3 sendok teh. Kalau tidak ada saori rasa lada hitam, teman-teman juga bisa menggunakan saori yang biasa. Kemudian tambahkan secukupnya lada.
Tambahkan 2 sendok teh kecap manis. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Masak sampai kuahnya menyusut, ayamnya matang, dan bumbunya meresap. Setelah airnya sedikit menyusut seperti ini, kita masukkan cabai hijau dan juga bawang bombay. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Dan ini hasilnya, tumis ayam cabai hijau sudah matang, kuahnya menyusut, bumbunya meresap. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di piring saji. Tumis ayam cabai hijau siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak sayur yang sederhana ala rumahan, kuahnya seger banget, insya Allah bikin ketagihan, yaitu sayur asem ala rumahan. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 1 buah jagung manis ukuran besar, potong sesuai selera. Teman-teman juga bisa menggunakan 2 atau 3 buah jagung manis sesuai porsi teman-teman saja ya. Setelah selesai dipotong, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya 1 ikat kacang panjang, potong sesuai selera. Setelah selesai, kita sisihkan dulu. Setengah buah labu siam yang telah saya bersihkan dan telah saya kupas, kemudian potong sesuai selera. 1 buah tomat matang, potong sesuai selera. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 4 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 5 buah cabai merah keriting, cabai rawit merah 3 buah. Kemudian semua bahan-bahannya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Kalau teman-teman tidak suka pedas, bisa di skip ya untuk cabai rawit merahnya. Kemudian kita tuang di cobek, tambahkan sedikit terasi, sedikit garam supaya tidak licin saat nanti kita menguleknya. Kemudian kita ulek dan haluskan bumbu sampai benar-benar halus. Oke, seperti ini hasil bumbunya yang telah kita ulek, sudah halus. Kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan panci, kemudian beri air secukupnya, kurang lebih 1 liter. Kemudian masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi dan masak sampai mendidih. Oke, kira-kira seperti ini ya. Kuahnya sudah mendidih, kita buka tutupnya. Kemudian kita masukkan sayuran yang kerasnya terlebih dahulu, yaitu jagung manis. Masukkan semuanya. Tambahkan asam jawa secukupnya saja ya. Sesuaikan selera teman-teman, kalau lebih suka agak asam boleh ditambah. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Tambahkan juga sedikit kaldu bubuk rasa sapi supaya rasanya lebih gurih dan nendang. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata dan masak kembali sampai jagungnya setengah matang. Oke, ini jagungnya sudah setengah matang. Kita masukkan sayuran lainnya, kacang panjang dan juga labu siam. Aduk-aduk kembali supaya matangnya merata. Masukkan juga tomat yang telah kita potong-potong tadi.
Kemudian masak kembali sampai semua sayurannya matang dan rasanya pas. Teman-teman juga bisa menambahkan daun salam, lengkuas, dan juga daun so. Karena saya di sini tidak ada ya, lagi kehabisan, jadinya tidak saya tambahkan. Gunakan saja yang ada di rumah. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Dan ini hasilnya, sayur asem ala rumahan sudah matang, rasanya sudah pas, sayurannya sudah matang. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Sayur asem ala rumahan siap untuk disajikan. Dimakan sama nasi putih anget-anget, tambah sambal terasi, lauknya tempe goreng ataupun kerupuk, sudah sangat enak banget. Hari ini kita akan berbagi resep masakan super simple 5 menit jadi, yaitu resep balado cumi basah. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 500 gram cumi basah yang sudah kita bersihkan dan sudah kita potong-potong kecil seperti ini ya. Bentuknya seperti cincin atau bisa dipotong-potong sesuai selera teman-teman saja. Untuk tintanya juga saya bersihkan ya, kita buang saja. Selanjutnya untuk cumi basahnya kita akan marinasi terlebih dahulu menggunakan 1 buah jeruk nipis ataupun jeruk lemon juga boleh ya, sesuaikan saja yang ada. Tujuannya untuk mengurangi bau amis. Caranya kita peras jeruk nipisnya seperti ini. Kemudian kita ratakan dengan cara diaduk-aduk menggunakan tangan juga boleh ya, seperti ini. Kemudian diamkan selama kurang lebih 15 menit. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 8 buah bawang merah, 6 siung bawang putih, 10 buah cabai merah keriting, 5 buah cabai rawit merah. Untuk cabai rawit merahnya sesuaikan selera pedas teman-teman. Kalau suka pedas boleh ditambah, kalau tidak suka pedas bisa dikurangi ya. Kemudian untuk semua bahan-bahan bumbunya ini akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai kita pindah di cobek. Tambahkan sedikit garam supaya tidak licin saat nanti menguleknya. Kemudian kita ulek sampai bumbunya benar-benar halus. Teman-teman juga boleh menghaluskannya menggunakan blender, tidak harus menggunakan cobek ya. Dan inilah hasil bumbunya, sudah benar-benar halus. Kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 1 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk, setengah ruas jahe, 1 batang serai. Untuk jahe dan serainya akan saya geprek saja seperti ini. Kemudian serainya kita potong menjadi 3 bagian. Oke, setelah semua bahan-bahannya telah siap, sekarang lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya dan panaskan minyaknya. Setelah minyaknya panas, kita taburi tepung supaya saat nanti menggoreng cumi tidak meletup-letup. Kemudian masukkan cumi yang telah kita bersihkan dan telah kita marinasi tadi. Goreng cuminya sebentar saja ya teman-teman supaya tidak alot. Cukup 2 menit saja. Tujuannya untuk menghilangkan kadar air pada cuminya. Oke, setelah seperti ini boleh kita angkat dan kita tiriskan. Untuk minyak bekas menggoreng cuminya akan saya ganti. Oke, kita panaskan minyak lagi. Setelah minyaknya panas, kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan. Masukkan juga bumbu pelengkapnya. Tumis bumbu sampai aromanya harum dan matang.
Setelah bumbunya matang, kita tambahkan air secukupnya. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, kita masukkan cumi yang telah kita goreng tadi semuanya. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Setelah cuminya masuk seperti ini, masaknya jangan terlalu lama ya. Cukup sampai bumbunya meresap dan kuahnya menyusut, supaya cuminya tidak alot. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena ini masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu jamur supaya lebih gurih, rasanya nendang. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan ini hasilnya, balado cumi basah sudah matang, kuahnya sudah menyusut, bumbunya meresap, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di piring saji. Balado cumi basah siap untuk disajikan. Dimakan sama nasi putih anget-anget, lauknya kerupuk, sudah sangat enak banget. Hari ini saya memasak olahan ikan tongkol yang lezat dan sederhana. Masak ikan tongkol seperti ini itu tidak ada bosannya teman-teman, bikin boros nasi, yaitu ikan tongkol daun kemangi. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 2 ekor ikan tongkol basah yang telah saya potong-potong seperti ini ya, menjadi beberapa bagian dan sudah saya cuci bersih. Kemudian akan saya marinasi terlebih dahulu menggunakan jeruk nipis atau jeruk lemon, sesuaikan saja yang ada. Kita peras seperti ini. Tambahkan lada bubuk secukupnya dan juga garam. Kemudian kita aduk-aduk sampai merata menggunakan tangan, seperti ini juga boleh ya. Sebelumnya tangan saya sudah saya cuci ya teman-teman. Setelah selesai kita sisihkan dulu. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 10 buah bawang merah, 5 siung bawang putih, 12 buah cabai merah keriting, 7 buah cabai rawit merah, boleh juga menggunakan cabai rawit hijau, sesuaikan saja selera teman-teman, 2 butir kemiri. Kemudian untuk semua bahan bumbunya ini akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai kita tuang di cobek. Tambahkan setengah ruas kunyit. Maaf saat memasukkan kunyitnya tidak kerekam karena HP-nya mati. Kemudian kita ulek. Oke, inilah hasil bumbunya setelah kita ulek ya. Bumbunya benar-benar halus. Kemudian kita sisihkan. Bahan selanjutnya ada kemangi secukupnya ya. Boleh banyak, boleh sedikit, sesuaikan selera saja. Kemudian 1 batang daun bawang kita iris kecil-kecil. 1 buah tomat matang, potong sesuai selera. Setelah selesai dipotong, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 3 lembar daun jeruk dan 1 ruas jahe. Untuk jahenya kita geprek saja seperti ini. Harusnya menggunakan daun salam, lengkuas dan juga serai, karena saya tidak ada, jadi seadanya saja ya.
Oke, semua bahan telah siap. Sekarang lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan. Kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita taburi tepung terigu sedikit saja supaya tidak meletup-letup saat nanti kita menggoreng ikan tongkolnya. Kemudian masukkan ikan tongkol yang telah kita marinasi. Goreng ikan tongkol sampai warnanya kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Oke, kira-kira seperti ini ya. Boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, kurangi saja minyaknya, kemudian masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Kemudian aduk-aduk dan tumis bumbu sampai matang, aromanya harum. Jangan lupa masukkan juga bumbu pelengkapnya. Aduk-aduk dan tumis kembali. Setelah bumbunya matang dan aromanya harum seperti ini, tambahkan air secukupnya. Cobeknya saya koretin ya teman-teman, eman-eman masih ada bumbunya. Tambahkan setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya sesuaikan selera saja, setengah sendok teh garam. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Setelah bumbunya tercampur merata dan kuahnya sudah mendidih, masukkan ikan tongkol yang telah kita goreng tadi semuanya. Masukkan juga tomat yang telah kita potong-potong tadi. Boleh juga ditambahkan cabai rawit utuh kalau suka pedas. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Masak sampai kuahnya menyusut dan bumbunya meresap. Oke, ini kuahnya sudah mulai menyusut ya. Kita masukkan daun bawang yang telah kita potong-potong tadi. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Terakhir kita masukkan daun kemangi. Kemudian aduk-aduk kembali. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Oke, karena ini masih kurang asin dan gurih, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu jamur. Kemudian aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Tongkol daun kemangi sudah matang, kuahnya sudah menyusut, rasanya sudah pas. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Ikan tongkol daun kemangi siap untuk disajikan. Dengan paduan rasa manis, gurih, dan segar, olahan ikan tongkol ini cocok disantap sebagai lauk pendamping nasi hangat. Lauknya kerupuk atau tempe goreng sudah sangat enak tenan. Pada video kali ini saya memasak olahan terong super simple, rasanya sangat lezat, yaitu tumis terong bulat teri. Bahan-bahan yang kita gunakan ada terong bulat atau terong batik atau terong lalapan seperti ini ya, warnanya hijau. Jumlah terongnya ada 13 buah. Kemudian kita buang bagian tangkainya dan bersihkan bagian pinggirnya seperti ini. Lakukan ke semua terong sampai semuanya selesai.
Setelah selesai, kita potong-potong menjadi 6 bagian atau 4 bagian, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian kita pindahkan ke wadah dan sisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya ada ikan teri kering, secukupnya saja. Dan ini saya gunakan yang kecil-kecil seperti ini ya. Sekarang kita lanjut ke bahan bumbu halusnya. Ada bawang merah, kemudian 3 siung bawang putih, cabai merah keriting, dan cabai rawit merah. Untuk takaran cabenya sesuaikan selera teman-teman saja. Kalau mau pedas boleh ditambah, kalau tidak suka pedas bisa dikurangi ya. Kemudian semua bahan bumbu halusnya ini saya potong-potong terlebih dahulu agar memudahkan saat nanti dihaluskan. Cabenya juga ikut dipotong kecil-kecil seperti ini. Setelah selesai, kita pindahkan di cobek semuanya, lalu kita ulek sampai halus. Atau teman-teman kalau tidak punya cobek bisa dihaluskan menggunakan blender, sesuaikan selera teman-teman saja. Dan seperti ini hasilnya setelah bumbunya kita ulek. Selanjutnya untuk bahan bumbu irisnya ada cabai merah keriting sama tomat. Cabenya kita potong serong-serong. Untuk resep lengkapnya silahkan teman-teman cek di kolom deskripsi ya. Tomatnya kita potong memanjang saja seperti ini, atau mau kotak-kotak juga boleh, sesuaikan selera teman-teman saja. Semua bahannya sudah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan teri, goreng terinya sampai matang. Setelah terinya matang, oke, boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita tumis bumbu yang telah dihaluskan tadi, masih di wajan yang sama ya. Tumis bumbunya sampai matang dan aromanya harum. Jangan lupa diaduk-aduk terus agar tidak gosong yang bagian bawahnya. Setelah bumbunya matang dan aromanya harum, kita tambahkan air secukupnya. Ini cobeknya saya koreti seperti ini ya, eman-eman masih ada bumbunya. Tambahkan juga setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman. Secukupnya gula, kemudian 2 sendok teh kecap manis. Kemudian masukkan ikan teri yang telah kita goreng tadi semuanya. Lalu aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata dan masak sebentar sampai aromanya harum. Dan ini setelah kita masak, aromanya juga sudah harum. Kemudian masukkan irisan cabai dan tomat dan juga terong, kita masukkan juga. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Masak terongnya sampai empuk dan airnya menyusut. Dan ini airnya sudah mulai menyusut, terongnya juga sudah empuk. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Akan saya koreksi rasanya, siapa tahu ada yang kurang. Ternyata kurang asin, ini saya tambahkan sedikit lagi garam, kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata.
Dan inilah hasilnya, tumis terong bulat dan teri, sudah matang, rasanya sudah pas. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di mangkok saji. Tumisan super simple, cukup terong dan teri, dimakan sama nasi putih anget-anget, lauknya kerupuk, wis enak pol. Pada video kali ini saya akan berbagi resep dan cara membuat ikan nila bakar menggunakan teflon. Oke, bahan-bahan yang diperlukan ini ada 9 ekor ikan nila yang segar dan sudah saya bersihkan. Juga sudah saya garet-garet ya. Selanjutnya beri perasan air lemon atau jeruk nipis juga bisa. Lada bubuk, kemudian ratakan menggunakan tangan juga boleh. Diamkan selama kurang lebih 15 menit agar bumbu meresap. Untuk bahan bumbunya ini ada 15 buah bawang merah, 6 siung bawang putih, kemudian cabai merah keriting, dan juga cabai rawit. Resep lengkapnya silahkan cek di kolom deskripsi ya. Ada kunyit sama jahe dan ketumbar. Ini saya menggunakan ketumbar bubuk ya. Teman-teman juga bisa menggunakan ketumbar yang butiran juga boleh. Ini semua bahannya saya iris kecil-kecil ya, agar memudahkan saat nanti menghaluskan. Setelah selesai, oke, langsung saja masukkan ke dalam blender, atau teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan cobek. Masukkan juga ketumbarnya. Nah, ini ya hasilnya bumbu yang sudah saya haluskan. Selanjutnya siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, langsung saja masukkan ikan nila yang sudah dibersihkan tadi dan sudah dimarinasi. Goreng ikannya terlebih dahulu sebentar ya teman-teman, setengah matang, agar nanti saat dibakar menggunakan teflon tidak gampang hancur ya. Oke, kira-kira seperti ini ya, setengah matang. Kemudian boleh angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, langsung saja tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tumis bumbu hingga aromanya harum. Untuk jahenya ini tidak saya ikutkan blender ya, cukup saya geprek saja seperti ini. Nah, masukkan, ikut ditumis juga, beri garam, kemudian kaldu jamur, dan aduk-aduk lagi. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel YouTube Ruka Masak, jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan aktifkan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Setelah bumbunya sudah harum dan matang, kemudian masukkan kecap. Kurang lebih ini ada sekitar 6 sendok makan kecap. Tumis sebentar saja ya, sampai warnanya berubah saja seperti ini kira-kira ya. Langsung saja saya pindah ke mangkok, karena ini teflonnya mau saya gunakan untuk membakar ikannya. Panaskan teflon, beri mentega atau margarin, dan ratakan agar nanti saat digunakan bakar ikannya tidak lengket. Setelah rata, langsung saja masukkan ikannya. Ikannya ini yang saya bakar 4 dulu ya, karena teflonnya cuma muat 4, sisanya nanti menyusul. Kemudian langsung saja olesi bumbu yang sudah dibuat tadi dan ratakan ke seluruh bagian ikan.
sampai ke dalamnya, kepala-kepalanya juga ya. Setelah sudah rata, dibalik. Baliknya juga diolesi sampai merata. Panggang selama kurang lebih 5-7 menit di setiap sisi hingga matang sempurna. Setelah sisi baliknya diolesi bumbu, dibalik lagi agar bumbunya tidak gosong. Teman-teman juga bisa cek ya seperti ini, kalau rasanya ikannya agak keras, nah itu tandanya ikan sudah matang. Boleh diangkat dan siap untuk disajikan. Hidangkan bersama nasi hangat dan sambal kecap. Rasanya mantap banget teman-teman. Ikan nila bakar ini aromanya harum banget, menggugah selera. Nah, ini tahap kedua ya. Sisa ikan yang belum dibakar tadi saya bakar dulu. Ikan nila bakar yang sudah matang bisa langsung saja pindah ke piring saji. Sisa bumbunya tadi bisa juga diolesin seperti ini ya. Demikian resep sederhana ikan nila bakar menggunakan teflon. Sangat simpel dan mudah kan? Selamat mencoba di rumah dan semoga berhasil. Jika resep video ini bermanfaat, silakan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi insya Allah di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.